nggak pengen ngambil HI bro, gitu. Yang pengen gue ambil malah teologi gitu. Gue pengen ngambil entah teologi entah filsafat gitu. Itu yang gue pengen ngambil. Pas gue masuk kuliah, gue tuh ketemu orang-orang yang gue bahkan nggak pernah terpikirkan tuh ada gitu. Teman-teman yang juga kepikiran buat masuk HI atau enggak ya. HI itu sebuah ilmu yang sangat multidisipliner dan interdisipliner, yang berarti tuh banyak ilmu tuh dipelajari dan mereka tuh saling berkaitan. Jadi filsafatnya ada, politiknya ada, ekonominya ada, ya kan, hukumnya ada, psikologinya ada, sejarahnya ada. Gue merasa bahwa di saat lu kuliah, yang bagi gue sangat-sangat precious adalah karena baca buku itu sangat penting. Karena menurut gue buku adalah life hack hidup. Perspektif Muda, komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif Muda, where your perspective matters. Skill yang tadi lu bilang, skill untuk menunda kesenangan, nah itu yang bakal kita bahas nanti. Tapi balik lagi nih Der, untuk topik pertama kita, University Life. Nah, ketika lu udah tahu bahwa skill yang kita harus punya adalah untuk menunda kesenangan, apakah hal itu jadi hal yang membebani lu di keseharian lu ketika menjadi mahasiswa? Karena dalam konteks mahasiswa, itu adalah konteks eksperimen. Banyak yang bilang universitas itu adalah tempat kita bermain, tempat kita mencoba, tempat kita bereksperimen. Tapi kalau misalnya lu begitu kan berarti lu sangat, mungkin gue bisa bilang mungkin lu anak muda yang segmented dalam arti pemilihan aktivitas lu. Gue melakukan ini, oke, gue eksperimen, tapi is this worth my investing time? Karena kan lu sangat memperhitungkan itu, I am bargaining with my future dan lain sebagainya. Itu jadi satu pertanyaan yang menarik dari gua. Dan yang kedua lebih ke arah bagaimana lu cope with the external factor there kalau kayak gitu. Karena pasti kalau misalnya lu ngomong misalnya oke, gue harus menginvest waktu gue harus men-sacrifice waktu gue. Itu kan bukan cuman hanya yang gue bilang tadi, masalah gampang lah nanti lu bisa sacrifice dan lain sebagainya, tapi universitas sendiri kan itu udah memiliki unwritten rule bahwa ini tuh tempat lu bersenang-senang dan lain sebagainya, dan teman-teman lu juga demikian gitu. Apakah environment lu di kampus lu sendiri itu mendukung lu untuk melakukan itu, atau lu yang harus nge-fight sendiri? Karena bisa jadi orang-orang kayak lu nih ada banyak di luar sana. Dan mungkin orang-orang di luar sana mungkin mau menjadi kayak lu, tapi juga bingung gimana gue harus menghadapi challenge dari diri gue untuk gue tetap bisa strive ke sana. Tapi satu sisi gimana caranya gue menghadapi environment gue yang mungkin nggak tahu bisa bukan pro cons ya, tapi lebih ke arah sejalan ataupun nggak sejalan sama gue. Oke. Gue touch ini dulu, habis itu baru topik sebelumnya, nggak apa-apa ya? Yo, santuy. Itu dulu. Santuy. External factors ya, gue tuh jujur sangat bersyukur karena gue merasa bahwa Tuhan tuh nempatin gue di sebuah gue bahkan nggak akan bilang pergaulan, di sebuah kampus yang bagi gue anaknya tuh cukup ambis bagi gue gitu. Jadi kayak gue tuh awal nggak pengen ngambil teologi, nggak pengen ngambil HI bro, gitu. Yang pengen gue ambil malah teologi gitu. Gue pengen ngambil entah teologi entah filsafat gitu. Itu yang gue pengen ngambil gitu, karena gue punya kesukaan di sana ya. Tapi dan karena bokap gue nggak kasih, ya kan, bokap nyokap nggak kasih, kayak lu ngapain, mau jadi apa, lu mau jadi filsuf, lu ngapain gitu. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Akhirnya kita cari alternatif ya kan, dan alternatif yang gue temuin adalah gue tuh suka komunikasi, suka ngobrol. Akhirnya gue awalnya decide mau ngambil ilkom gitu. Dan awalnya gue tuh udah daftar ke UMN gitu, udah ikut ujian, udah dapat beasiswa ya kan. Terus kayak tiba-tiba bulan September tahun 2020 gue tuh pergi ke Bandung buat surprisein temen gue gitu. Dan itu adalah pertama kalinya gue ke Bandung lagi setelah kayak 7 atau 8 tahun atau mungkin 10 tahun gue gak ke Bandung gitu. Pokoknya I had no recollection whatsoever about Bandung. Dan kayak kemarin pas gue dateng, gue kayak damn, gila, ini kota bagus banget, gue suka banget dengan kayak it's like udaranya relatif lebih dingin gitu, orang-orangnya cukup lebih sederhana gitu ya kan. Di situ gue akhirnya kayak mulai mencari kayak aduh, ada nggak ya kampus yang bagus di sini, siapa tahu gue bisa di sini gitu kan. Dan akhirnya gue coba cari Unpar gitu, karena yang gue tahu itu gitu loh, Unpar, tapi dia nggak ada Ilkom, adanya HI gitu kan. Terus gue bingung nih, kayak ini HI apa ya gitu kan, ini kita belajar apa gitu. Dan tiba-tiba pas bulan Desember tahun itu ya Desember 2020, gue tuh invite seseorang ke podcast gue gitu. Gue invite teman gue nama Aisyah, dan si Aisyah ini tuh demen banget sama HI gitu. Dan kayak pas gue ngobrol sama dia, gue tuh baru tahu kayak HI tuh belajar ini, lu tuh jadi begini pas ngambil HI. Dan akhirnya gue ngobrol sama bokap nyokap, dan bokap nyokap kayak yaudah, lu kalau ngambil HI ambil aja HI.
Karena dia bilang kayak Ilkom tuh banyak banget, tapi HI itu lebih sedikit daripada Ya, Ilkom. ya, lebih Coba aja lo ambil segmented HI gitu. ya. Iya, dan habis itu gue akhirnya ngambil kan. Pas gue ambil, gue inget banget kelas pertama gue tuh kelas pengantar ilmu HI itu Senin jam 1 siang gitu ya. Gue datang, gue duduk dan ini I'm gonna be completely honest ya. Sometimes gue tuh bisa merasa kalau gue tuh cukup pintar. Dulu nih pas SMA gitu ya, gue tuh kayak bisa merasa gitu, gue keren juga ya, gitu ibaratnya kan. Tapi kayak bro, pas gue masuk kuliah, gue tuh ketemu orang-orang yang gue bahkan nggak pernah terpikirkan tuh ada gitu. Kayak lu bayangin gue punya teman satu, cewek, dia kayak the college sweetheart yang didemenin semua orang gitu, tapi jago ngomong ya kan, bisa 6 bahasa, lu bayangin. Satu lagi gue punya temen yang orangnya tuh santai-santai tapi pinter setengah mati gitu, yang kerjanya apa bro, ini rokok bro, tapi pinter banget gitu loh. Terus kayak lu ketemu lagi orang jauh dari Lombok, lo kan, gayanya kayak buaya darat gitu, tapi jago nyanyi, suaranya The Voice, beneran berarti gue gak bohong gitu. Dan gue kayak dude gitu, ternyata ada ya dunia kayak begini gitu. Dan inilah satu faktor yang bikin gue tuh kayak sangat look forward to what the future has to hold gitu loh. Karena kayak gila, secrets itu banyak banget gitu loh. Dan kayak karena itu gue tuh jadi terpacu kayak gila, gue juga pengen jadi seperti mereka gitu. Gue pengen pinter, gue pengen bisa ngomong, gue pengen bisa nulis gitu. Dan itu primarily adalah alasan kenapa gue masuk HI gitu. Karena gue merasa, karena HI itu sebenarnya, ini bagi mungkin teman-teman yang juga kepikiran buat masuk HI atau enggak ya, HI itu sebuah ilmu yang sangat multidisipliner gitu. Dan interdisipliner, yang berarti itu banyak ilmu tuh dipelajari dan mereka tuh saling berkaitan. Jadi filsafatnya ada, politiknya ada, ekonominya ada, ya kan, hukumnya ada, psikologinya ada, sejarahnya ada. Iya, pokoknya semua tuh masuk gitu. Dan gue pas masuk ketemu teman-teman gue pinter kan. Dan gue tuh gara-gara itu gue kepacu. Dan gue tuh dari kecil sebenarnya demen, gue suka baca. Tapi gue tuh malas kalau baca novel, karena novel lu tuh perlu mikir bro gitu loh. Lu tuh kayak perlu mikir kayak mobil kuning itu teguling ya kan. Lu perlu mikir mobilnya, lu perlu mikir warna kuning, dan lu mikirin mobil tuh gak cuma kotak kuning, gak kayak lu gambar, lu tuh kayak bener kebayang mobilnya. Iya, harus mendeskripsikan kayak gimana gitu kan. Iya betul. Dan kayak itu kan capek ya. Kayak lu tuh kayak perlu mikir gitu kan, lu kayak aduh gila, ini kenapa gue perlu mikir sejauh ini gitu kan. Terus akhirnya gue jadi baca komik, jadi gue baca manga tuh, Attack on Titan, gue baca Naruto ya kan, One Piece sampai episode ribuan juga gue baca dari satu gitu. Nah terus kayak jadi, tapi pas gue masuk kuliah tuh gue jadi terpacu buat baca gitu. Dan akhirnya gue inget pas awal-awal ya, kayaknya bulan September, kan gue masuk September ya, artinya antara bulan September atau Oktober, gue tuh pergi ke GI sama teman-teman gue, ke Grand Indonesia. Terus di situ tuh ada H&M ya kan, ada Zara gitu-gitu, toko-toko baju yang bagus, yang nggak terlalu mahal, yang nggak ada di Gading gitu. Jadi pas kesana gue tuh punya voucher MAP tuh kayak 300 atau 400 ribu lah, karena dari kado-kado gitu kan, nggak pernah gue pakai. Terus gue tuh kepikir, pas gue nyampe GI gue pengen beli baju gitu. Dan kayak, tapi pas gue nyampe GI gue tuh kepikir ya, kayak apa mending gue beli buku ya, karena di situ ada Kinokuniya gitu, toko buku yang nggak ada di Gading juga. Akhirnya gue memutuskan buat beli buku, dan hari itu gue tuh kira-kira habis 600 ribu termasuk voucher MAP-nya untuk beli buku gitu. Dan itu adalah sebuah pilihan yang gue nggak pernah regret sampai hari ini gitu. Karena dari situ akhirnya gue mulai belajar membaca. Gue beli 2 buku, yaitu buku Homo Deus yang tadi sama bukunya C.S. Lewis judulnya Mere Christianity gitu. Dan gue mulai baca Mere Christianity setiap hari 1 bab. Dan dulu yang awalnya gue nggak suka baca sama sekali ya, yang kayak gue demen tapi gue malas, yang gue nggak pernah baca, sekarang gue malah agak bisa berhenti baca, kayak tiap hari gue mesti baca. Dan dampaknya adalah, gue inget banget Desember kemarin, Desember tanggal 25, persis hari Natal, gue tuh download PDF-nya Game of Thrones di handphone gue, di mana satu buku tuh sekitar 670 halaman. Ini tanggal 31, gue udah halaman 660. Dan 10 halaman lagi ini tamat bukunya. Jadi you imagine, dalam sebulan 5 hari, ternyata buku 600 halaman tuh lu bisa baca gitu. Dan masuk gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak, gila ya. Karena lu punya teman-teman itu ya, dan sampai sekarang gue deket sama teman-teman yang gue sebut tadi gitu. Dan itu membuat gue jadi kayak, wow gitu loh, kayak apa ya, lu tuh bisa seperti mereka gitu loh. Lu bisa belajar banyak hal dari mereka gitu. Nah, dan disitulah gue rasa ini menjadi something yang sangat penting gitu. Jadi faktor eksternal gue jujur banget, sangat mendukung gitu. Tapi kadang you really need to fight. Jujur kadang gitu. Kayak misalnya ada juga hal-hal di mana teman-teman gue nggak mau melakukan, tapi gue mau lakukan. Kayak contoh,
gue ke Bandung tuh gue mesti cari kerja untuk menyokong, untuk mensupport diri gue selama kuliah gitu ya. Karena kan ya banyak hal lah. Teman-teman gue banyak yang privilege gitu, mereka nggak perlu kerja, ya kan cukup belajar, ya kan bikin project atau apa gampang, duitnya ngalir aja gitu. Dan kadang di sini gue tuh butuh effort lebih tentunya, di mana mereka bisa main, mungkin gue perlu kerja, ya kan, di mana mereka bisa nyantai, gue perlu mikir ini itu gitu loh. Nah, jadi kalau dari segi itu sih begitu gitu loh. So for me sebenarnya menurut gue dari segala elaborasi yang lu udah ambil juga ya, mungkin gue mau summarize 2 poin yang menarik tuh. Tetap aja pada prinsipnya sih kita berdua sama ya berarti ya, bahwa ketika ada personal goals yang kita mau ambil, bahwa ada aim yang kita mau ambil, yaitu kita harus melawan diri kita sendiri gitu. Karena mungkin ini bukan quotes sih, ini omongan berbagai orang gitu ya, yang mungkin tuh juga udah tahu musuh terberat tuh diri kita. Why? Karena ya kita harus melawannya tadi dibilang Arif Muhammad, melawan kemageran kita, melawan untuk kita bisa menunda dan lain sebagainya, procrastinate dan sebagainya, semua itu gitu. Dan itu satu hal yang menurut gue menjadi modal gitu loh untuk anak muda gitu. Meanwhile kita masih anak muda, jadi sangat relevan, sangat relate untuk kita ngomong ini gitu kan. Yang kedua juga dari faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal gimana kita bisa ketemu circle-circle yang tepat, orang-orang yang tepat untuk mendukung kita. Karena ini baru gue omongin di podcast gue yang kemarin, yang gue rekam kemarin. Ada perbedaan, ini personal buat gue ya, nggak tahu buat lo ataupun buat orang lain. Ada bedanya environment dan circle. Nah, itu yang harus digarisbawahin. Environment for me it's really general, it's really broad, it's really big for scope gitu, bahwa ketika kita berada di environment yang baik tetapi circle kita caur, circle kita ancur, ya itu sama aja gitu. It's rather mending kita ibaratnya environment kita ancur, tapi circle kita, support system kita tuh itu yang positif yang bisa mendukung kita, yang punya visi yang sama, goals yang sama. Karena gimana pun ya makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial ya, either way kita kalau kita di atas kita bisa-bisa aja, tapi namanya manusia akan ada dinamika naik turun, dan ketika kita turun, nah siapa yang bisa bantu kita untuk naik lagi, untuk balik ke track kita di awal. Nah, itu yang jadi suatu problem kan kadang-kadang di dinamika dalam berproduktivitas. Mungkin lo bisa memberikan tips atau memberikan pengalaman cerita lo gitu ya terkait dunia kampus dalam hal akademis. Gimana caranya seorang Darren dari IPA mau masuk HI, apa tantangan yang lo ketemu gitu? Karena itu kan benar-benar berbeda ya. Tapi apa challenges yang lo ketemu di situ? Apa exciting things dan sisi non akademis juga, Der? Apakah lo ikut panitia, lo ikut lomba dan lain sebagainya? And how do you manage your time? Terus dengan panit-panit itu ada nggak challenge atau hal-hal seru apa sih yang lo sebagai maba nih ketemu? Jadi mungkin yang nonton podcast ini bisa relate juga kalau dia baru masuk kuliah gitu kan. Oke, menarik. Thank you for the question. Gua tuh jujur sangat bersyukur. Kayak gimana ya? Gua tuh merasa bahwa ya God will reveal good things in his own time. Gitu loh, itu yang gue percaya gitu kan. Jadi kayak sebelum gue akhirnya masuk Unpad, gue itu sebenarnya sempat apply HI juga ke negeri gitu. Dimana gue saat itu kalau nggak salah tuh kayaknya daftar buat entah HI Unpad atau HI UI aja. Kayaknya HI Unpad deh, karena UI kayaknya kejagoan, jadi gue nggak bisa tuh. Jadi pokoknya kayak jadi lo harus tahu, gue tuh anak IPA. Teman-teman dari kayak misalnya anggap ujiannya tuh 2020 bulan Maret, teman-teman tuh dari 2019-nya, dari November atau dari September, pokoknya dari kayak semester 1 lah 2019, kayak dari bulan Agustus September itu loh, mereka tuh semua yang mau ikut PTN, yang mau masuk perguruan tinggi negeri ya kan, yang apalagi mau ikut SBM, mereka tuh semua udah belajar gitu, kayak udah pada ikut kelas, udah ikut les ya kan, segala macam gitu. Dan gue enggak gitu, karena gue dari dulu kayak gue mau ke Jerman, gue mau ke US, gue mau ke ini gitu. Terus gue kayak gue kayak pas makin deket gue kayak ini siap gaya gue ya. Akhirnya pas gue ingat banget tuh bulan Januari tahun 2020, nggak tahun 2021 benar. 2000 berapa? Berapa ya? 2020. Iya 2021 bener. Jadi 2020 tuh akhir kan gue kelas 12 kan. 2021 ini tahun lalu kan, ya bener-bener. Jadi 2021 awal gue tuh baru akhirnya memutuskan buat beli buku tebal. Kalau bagi kalian yang belajar buat masuk negeri tuh pasti ada buku panduannya, buku tebal yang kompilasi semuanya, entah bisa Saintek atau Soshum kan. Nah gue tuh beli yang Soshum karena gue mau ngambil HI kan, itu sosial dan humanoira kalau nggak salah tuh. Gue beli 200.000 yang King ya kan.
2021 tuh, dan gue baca, dan gue nggak ngeles sama sekali gitu. Karena saat itu ya ekonomi juga lagi struggling ya kan, akhirnya gue tuh bisa spend 4-6 jam sehari belajar. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam gue tuh akan belajar, grinding buku itu sambil gue nonton video penjelasan Zenius. Gitu. Jadi kayak gue tuh ngefans banget sama Sabda, men. Jadi kayak, Kak Sabda, kalau Anda mendengar ini saya ngefans banget ya. Kayak Sabda tuh founder Zenius, dan dia itu yang ngajarin gue berbagai, nah karena gue mau masuk HI ya kan, itu kan sosial gitu. Dan awalnya gue IPA kan, jadi yang diuji tuh sejarah, ekonomi, matematika, akuntansi termasuk ekonomi, sosiologi. Tadi gue udah sebut geografi belum? Belum. Geo. Geografi ya, 5 itu. Gitu loh. Nah jadi kayak, dan gue nggak ada background sama sekali kan. Akhirnya gue nonton Zenius, dan Zenius itu ada paket SBM, lu bisa ngikutin gitu. Dan akhirnya kayak dari bulan Januari, ujian gue tuh Maret atau April gitu. Gue belajar 4 bulan tuh gue pakai gitu. Untuk bangun dasar-dasar pembelajarannya gitu. Dan karena itu, dan gue nggak masuk kan, akhirnya gue nggak masuk tuh, nggak keterima di Unpad atau UI gitu. Tapi akhirnya gue apply ke Unpar gitu. Dan pas gue masuk Unpar, meskipun banyak, kayak gue sekarang belajar ekonomi, sosiologi, sejarah ya kan, gue tuh udah ada basicnya, kayak cara berpikirnya tuh udah kebangun. Dan gue sangat bersyukur gue belajar dari Zenius ya. Ini sama sekali nggak di endorse teman-teman, kayak gue nih pengguna gitu. Kayak gue tuh kadang-kadang ya, alasannya kenapa kita tuh nggak bisa banyak mata pelajaran, nggak bisa ini itu adalah karena kita nggak ngerti gitu. Dan sekolah itu tuh sekarang bukan menekankan kepada pengertian, tapi dia lebih menekankan kepada udah lu yang penting dapat nilai bagus lah. Gitu. So, supaya sekolah juga bisa dapat akreditasi yang baik gitu. Murid-muridnya lulusannya 90 semua gitu. Kayak, no, what you need to focus on is how to think. Postulat berpikir, cara berpikir itu gimana. Iya, dan dulu tuh kayak pas gue belajar sama Zenius, kan pakai video-video kan, ternyata yang ngajar tuh si Sabda, tapi gue gak kenal satu. Bagus banget pengajarannya, kayak lu tuh dari dasar tuh dibentuk gitu. Kayak sekarang kan gini ya, kayak lu tuh dilatih ya. Kadang kalau math nih, akar 2 tambah akar 2 berapa? Terus lu mikir, aduh berapa ya? Itu nggak bisa, itu mesti pakai kalkulator, mesti gini, mesti gitu gitu kan. Oke, nggak salah, untuk lu bisa dapat bilangan kasarnya mungkin butuh kalkulator ya. Tapi kayak akar 2 tambah akar 2 ya kan. Itu sebenarnya kayak, kalau lu bilang akar 2 tambah akar 2 lu nggak tahu berapa, sekarang gua tanya, kotak tambah kotak berapa? 2 kotak kan, gitu kan. Nah, artinya akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2, ngerti gak sih? Karena akar 2-nya ada 2 gitu. Jadi lu kayak, gue kayak pas ini, tapi gue agak ngaco ngajarin, cuma kayak dulu tuh pas gue diajarin itu gue kayak bener juga loh kayak gitu loh. Dan akhirnya sekarang pas gue masuk kuliah tuh gue kayak wow gitu, kayak gue cukup ada dasar ya. Jadi sebenarnya ya sebagai anak IPA yang masuk jurusan IPS tuh cukup ada persiapan dari situlah gitu. Cuman otherwise gue juga merasa itu gue punya teman-teman yang baik gitu. Gue sangat bersyukur ketemu mereka ya kan. Gue belajar banyak banget dari mereka, dan entah kenapa kita tuh saling bahu-membahu meskipun kita nggak pernah ketemu gitu. Itu yang menarik sih. Iya, tapi kalau dari kuliahnya sendiri ya kan, secara akademis apakah gue struggle? Ya, gue struggle. Dan ekonomi gue cukup kadang kalau diajarin, maaf banget Pak dosen Mas Iwan, tapi karena dia kalau ngajarin gue main Skyrim, main Sims 4 gitu. Jadi pas ditanya gue, kenapa Mas? Soalnya kayak akhirnya gue putus buat belajar. Jadi itu ada teman-teman yang ngajarin. Jadi sebenarnya ya pergaulan itu penting. Balik lagi ekosistem tadi ya, Der, lo bilang tadi. Ya, ekosistem betul. Nah, tapi kayak yang menarik bagi gue sebenarnya juga bukan kepanitiaannya gitu. Bukan juga UKM-nya. UKM tuh kayak dia punya ini ya, dia punya ekskul gitu loh. Kayak bukan itu gitu. Gue merasa bahwa di saat lu kuliah, yang bagi gue sangat-sangat precious adalah karena lu tuh kayak on the way to the peak of your performance sebelum akhirnya itu turun gitu. Kayak lu on the way ke sana, dan ini kesempatan terbaik untuk lu bangun itu. Entah dengan koneksi, entah pengalaman kerja ya kan. Kayak dulu pas kayak masih tahun 80-an ya, kuliah tuh kayak tinggi banget kan, kayak gila bro, kayak semua ilmu tuh di kuliah. Bro, sekarang tuh kayak semuanya tuh ada di internet gitu. Kayak gue nih kayak maksudnya kayak gini loh, kayak gue baca buku Homo Deus. Ya kan? Itu tuh kayak itu adalah ilmu. Gini, kenapa ini bagi gue kenapa baca buku itu sangat penting. Baca buku itu sangat penting. Karena menurut gue buku adalah life hack hidup. Life hack gitu, ada alat life hack terbaik. Karena gini ibaratnya, let's say lu beli buku Charles Darwin yang On the Origin of Species, menjelaskan tentang evolusi manusia ya kan, dari eukariot atau prokariot, pokoknya sel terkecil sehingga kita jadi makhluk yang sangat kompleks kayak sekarang kan. Lu bayangin, untuk buku itu bisa ada, Charles Darwin perlu lahir.
Charles Darwin perlu hidup sampai dia dewasa, dia perlu memiliki ketertarikan untuk mempelajari hal tersebut, dia perlu cari dulu ke Galapagos, dia amati, ya kan, dia pulang, dia cek, dia tulis, dia perlu research lagi, dia balik, ya kan, cek lagi gitu loh. Dan buku itu tuh kayak I could say maybe researchnya bisa 10 tahun lebih gitu loh. Lu bacanya tapi itu semua dalam berapa period doang. That's basically shortcut gak sih, Der? Iya, sangat. Jadi kayak yes, makanya kenapa buku-buku bagus itu mahal. Karena yang lu beli bukan kertasnya, idenya itu, gitu. Itu yang lu beli. Kayak sekarang lu punya buku-bukunya Plato, Aristotle, ya kan, kayak ribuan tahun lalu, men. Tapi ilmunya tuh masih tinggal sampai saat ini, gitu. Nah, jadi kalau ini dikaitkan kepada topik kita barusan ya, ilmu tuh ada di mana-mana, gitu. Ada di mana-mana, dan lu mesti pakai itu kan. Dan kayak yang kayak gue bilang, kuliah ini adalah masa-masa untuk lu tuh really build something. Dan I don't mean, kayak gini loh, di sini gue ngomong ini, jangan salah paham ya, gue nggak bilang bahwa employee itu nggak berharga, bukan gitu, tapi gini, banyak orang pas kuliah itu berpikir, gue mau kerja, gue mau magang, gue pengen di sini. Good, bagus, gue pun melakukan itu sekarang, gue ngajar les kan. Tapi, coba, jangan cuman lu pengen kerja ke tempat orang, tapi you actually start something, gitu. Lu bikin sesuatu, apapun itu, kayak lu sekarang lu bikin podcast bagus gitu loh, dan yang lain lu apa, lu bisa misalnya kayak lu penonton nih ya, lu bisa gambar, oke, lu mau bikin komik, bikin webtoon, lu mau bikin les apa, bikin, tapi you create gitu, bukan you ngikutin orang. Kenapa? Karena di saat misalnya lu orang gaji 40 juta, tapi ya gue cuma pegawai bank, tapi gaji gue 40 juta, fine, 40 juta lu dapat, lu bisa pergi ke sini situ, lu bisa beli ini itu ya kan, tapi lu hanyalah seorang pegawai bank gitu. Tapi lu bayangin kalau misalnya, gaji gue baru 15 juta, tapi gue punya startup edukasi gitu, dan dia akan semakin membesar. Jadi kayak, wow gitu. Di saat lu menjadi creator, initiator ya, lu tuh udah kayak, lu berubah banget gitu loh. Kayak you're no longer someone who works, bukan worker tapi initiator gitu. Dan jadi kayak sebenarnya masa-masa kuliah ini masa yang terbaik untuk lu tuh explore itu gitu. Dan ya saran gue ya, kalau awal-awal kuliah jangan langsung pacaran, gitu saran gue gitu. Karena ya tergantung, kalau cewek lu lepas kan bodo amat, atau cowok lu nggak bodo amat kayak nggak apa-apa gitu. Cuman kayak apalagi kalau yang kamu harus sekolah sama aku tiap malam ya kan, kita kemana-mana harus bareng, terus wow man, you're gonna be missing on so many things gitu. Oke, sebelum gue lanjut, yang akan gue bahas biar membuat kalian penasaran adalah dia bukan cuma jago soal hal-hal yang sangat berat-berat ini yang dia dari tadi bilang, tapi dia juga mempunyai pengalaman di bidang romantic side. Dan setelah sesi podcast berat ini kita bakal bahas ke situ juga. Jadi ya kalian udah bisa ngelihat betapa Darren bisa menahan untuk ke arah situ, dan kita lihat pengalaman dia dari sisi romantisnya, dari sisi percintaan gimana, dan abis itu kenapa akhirnya hal-hal itu bukan hal-hal sih, lebih ke arah perspektif dia terhadap hal itu akan gimana. Nanti kita akan bahas di bagian bonus segmen kita. Nah, tapi for this first segment, menurut gue sebenarnya ini udah panjang banget, but I will summary a little bit. Nanti baru gue minta lo untuk kasih, bukan tips sih, lebih ke arah closing statement aja. Closing statement aja untuk bagian pertama ini. Menurut gue summary yang asik dari lo adalah ketika kita menemukan suatu hal yang baru, it doesn't mean kita harus takut dulu, kita harus overthink too much, kita harus misalnya khawatir dan akhirnya mundur gitu. Banyak di dalam cerita-cerita lu ketika lu masuk HI itu sesuatu yang baru. Ketika lu mau ikut negeri, walaupun at the end nggak tembus juga, tapi itu membuktikan bahwa lu akhirnya lu bisa memprepare. Dan itu lu prepare dalam kondisi yang tidak sempurna, tidak ideal, in the sense that dia nggak segampang itu untuk ya bisa masuk tinggal ya udah gampang aja, tapi dia harus cari buku sendiri, bayar sendiri, dan harus cari riset dia sendiri, ngelakuin extra effort sendiri. Dan itu yang menurut gue jadi satu hal yang harus ditanemin sama teman-teman di sini, bahwa terlepas kalian punya privilege atau nggak privilege, ujung-ujungnya ada di diri kalian. How can you cope up with your situation, gimana caranya lu mau evolve dan lu mau
face your own challenges setiap harinya. Nah, itu yang penting tuh. Dan yang kedua, bergaullah sama circle-circle yang tepat, pada support system yang tepat, sama orang-orang yang tepat, karena ketika gitu kita akan terbentuk dari segi mindset, dari segi pola pikir, perspektif, cara pandang, dan itu yang akan mendorong kita punya visi misi, kita punya goals ke depan, itu akan tambah memperkuat karena kita berada sama orang yang punya satu visi, satu pemikiran terhadap itu. Dan yang berikutnya juga soal masalah research, doing your research, banyak baca, banyak nambah perspektif, yang tadi Darren udah sebut gitu ya. It's basically a shortcut towards everything gitu. Ketika misalnya kalian nggak suka baca, kalian bisa dengar podcast. Kalian nggak suka audio, kalian mau dengar audio visual, ada YouTube. Jadi everything is one click. Basically balik ke yang bener-bener awal banget yang Darren tadi bilang. Mungkin secara mahasiswa gue online, tapi kayak justru that is the life hack. Kayak dengan online tuh banyak hal yang bisa lo lakuin, walaupun ada hal-hal juga yang lo nggak bisa lakuin, kayak kita nggak bisa ketemu langsung dan lain sebagainya. Tapi despite all that, kayak banyak banget hal-hal yang lo bisa lakuin dengan kuantitas yang lebih banyak walaupun waktunya sama, karena itu online. Jadi kita nggak perlu menghabiskan waktu di sini dan di sana, dan itu adalah shortcut yang lu bisa manfaatin sebenarnya kalau online. Dan yang keempat, yang terakhir, itu lebih ke arah kalau gue ambil dari kata-kata Darren tuh, gimana caranya lu tuh harus bisa memanfaatkan dunia kuliah ini dengan maksimal. Jadi misalnya lu mau kayak gue contohnya agak lari ke ranah anak akademisi dengan panit, dengan lomba, dengan magang dan lain sebagainya, it's not a wrong thing, tapi ada perspektif lain yang Darren bawa juga, walaupun dia juga anak magang, dia juga akademisi dan lain sebagainya, tapi dia juga mengambil life value lesson. Dan itu gue juga belajar dari dosen gue, bahwa dia tuh dulu alma mater UI dan dia bilang sebenarnya pelajaran paling berharga terlepas daripada magang dan lain sebagainya, itu waktu dia pulang pergi dari kuliah ke kos, itu dia naik kereta tuh. Nah di kereta itu dia denger banyak insight, denger banyak obrolan. Nah life educates him, dan akhirnya dia belajar banyak. Oh ternyata pengalaman orang begini ya, ternyata dia ngobrol sama orang di pulang kereta itu kayak begini, besoknya dia ngobrol sama orang lagi. Nah itu memberikan perspektif yang banyak kan. Dan those experiments akhirnya membawa dia, oke, gue nggak boleh nih ngulang kesalahan yang sama gitu kan ibaratnya. Gue nggak mungkin mengulang kesalahan yang sama, gue pasti harus ya belajar dari pengalaman orang itu untuk lebih baik lagi. Dan hal-hal itu yang menurut gue 4 poin ini yang jadi menarik, bahwa nggak selamanya tuh cuman akademisi, tapi lu juga harus bisa belajar dari ngambil koneksi, ngambil belajar pengalaman. Dan jujur menarik banget sih untuk ngupas ini gitu ya, secara general, secara overview dulu sama lu Der. Dan kayaknya untuk bagian segmen 1 ini kayaknya gitu aja, but I think gue mau kasih lu satu kesempatan terakhir buat di segmen 1 ini. If you have any quotes, have anything to say untuk just to wrap up this first segment about university life dan kehidupan sebagai maba online gitu. Kalau misalnya lu mau kasih saran, kasih tips, kasih cerita sedikit aja untuk maba-maba yang akan datang, yang mungkin ya sama mempunyai keadaan yang nggak ideal juga, yang nggak mempunyai privilege yang sama kayak lo. Mungkin what do you want to say to them? Yang pertama-tama, jangan sampai kalian salah pilih jurusan. Oke. Gua punya banyak sekali teman-teman yang ngulang bahkan sampai 3 kali. Lu bayangin, dia tuh lahir tahun 2000 atau tahun 99, tapi seangkatan sama gua. Gara-gara dia ganti jurusan mulu tiap tahun. Gitu. Karena dia nggak cocok dengan jurusan yang dia pilih gitu. Jadi pas lu masih SMA, think about it very very deep. Think about it very very deeply. Kalau misalnya kalian memiliki orang tua yang memberikan kalian kebebasan untuk pilih jurusan, pilih yang kalian suka. Gitu. Tapi dengan catatan bahwa lu masih tahu bahwa kita sekarang, society sekarang tuh adalah society yang cukup terpaku dengan lu punya alma mater kali ya, kayak lu kuliah di mana, lu jurusan apa, itu masih ada beberapa tempat yang terikat dengan itu, sehingga kalau lu nggak kuliah pasti kayak tingkat penerimaan kerja lu lebih rendah gitu kan. Dan kuliah is not only untuk lu dapat untuk dapat bisa kerja di tempat lu, tapi itu kayak tempat lu kayak bertemu dengan orang-orang yang hebat dan lu tuh makin tajam di situ gitu. Nah, dan ini baru semester 1 gue udah merasakan semua ini kan. Gap year is okay. Gap year tuh banyak orang gap year tuh nggak apa-apa.
gitu ya kan. Malah dalam gap year itu mungkin banyak yang bisa lu cari, banyak yang bisa lu temukan gitu. Dan ya pas lu nyampe kuliah pun ya nggak tahu, for me gue nggak terlalu mementingkan akademik ya, maksudnya kayak akademik gue asal gue bagus ya kan, gue merasa gue do my best ya kan, bisa bener-bener memperhatikan kalau kuliah, kalau ujian bener-bener belajar. Tapi selepas itu gue pengen lebih involve myself pada hal-hal yang bisa menyelamatkan gue in the long run gitu, namely membangun persahabatan ya kan, mencoba ini itu, belajar ini itu. Kayak lu nggak pernah tahu bahwa hal-hal kecil lu pelajari itu akan penting sebenarnya. Kayak lu nggak tahu bahwa oh, cowok-cowok zaman sekarang misalnya kayak lu bisa main musik ya kan, bisa misalnya belajar invest dikit, bisa saham, tapi lu bisa nggak ganti ban mobil? Nah, bisa nggak ganti ban mobil? Lu itu kesana nggak penting ya? Lu di Cipularang malam-malam ban lu pecah nggak bisa ganti, tewas gitu, lu bayangin gitu loh. Belum lagi kalau tolong lebih jauh, ngerti kan? Jadi kayak learn things yang mungkin terkesannya tuh tidak penting gitu, karena lu nggak pernah tahu kapan lu bisa membutuhkan mereka. Iya. Dan sekarang pun apa ya, bagi gue ada baiknya untuk lu tuh mempelajari hal-hal yang baru gitu. Karena kayak lu ngeliat kan zaman sekarang orang tua kita, oh aku papi nggak bisa pindahin televisi kan, ini komputer klik ini ya, aduh Deren bantuin aku dong ini kayak orang tua kita sering gitu ya. Dan lu kadang suka kayak, oh lu ini apa sih orang tua ini nyebelin banget. Lu 60 years from now that might be you. Nggak usah 60 deh, 40 years from now that might be you. Atau 30. Might be you. Banget gitu loh. Karena apa? Karena kayak dulu mereka nggak tinggal sama kayak kita. Mereka nggak punya lo Zoom begini. Mereka nggak punya nonton bisa dari sini. Mereka dulu mana kepikir ya kayak, oh lewat layar sekecil gini kita tuh bisa kontak gitu. Nggak ada gitu loh. Ya kan? Sama halnya kalau kita misalnya nggak adapt untuk bisa pakai let's say saham, untuk bisa pakai Bitcoin, untuk bisa tahu NFT itu apa, untuk bisa let's say belajar coding apapun itu, kita bisa juga ketinggal gitu. Jadi itu juga perlu gitu. Paling itu sih kalau gitu. Wow, oke. Bener-bener banyak banget sih yang gue mau bahas lagi sebenarnya di subtopik ini, tapi we'll save it for later time. Ini aja dia udah memunculkan inspirasi baru ke gue. Nanti besok-besok kita harus bahas soal investment dan soal Bitcoin NFT ya, kalau kayak gitu akan sangat menarik. Ini belum masuk subtopik gue. Tapi kalau emang begini caranya, we'll do another podcast in a recent day karena itu akan sangat menarik. Bukan masalah gue so jago atau apa. I'm still in the learning process karena I'm really lucky that my parents juga sangat-sangat terbuka untuk itu dan mereka juga nyemplung ke sana Der. Jadi ya lumayan belajar lah. Kita sebagai orang muda ya harus terus belajar dan terus meng-keep up diri kita dengan sesuatu yang baru kan, dan itu yang menarik banget. So right after this we'll be talking about productivity yang sebenarnya Darren udah ngetis juga dari tadi, dan kita bakal ngebahas sebenarnya kalau dari tadi dia udah ngebahas soal life hack, dia udah ngebahas soal shortcut, dia udah ngebahas seberapa penting sih faktor ekosistem ke dalam hidup dia untuk mendukung produktivitas. Tapi sekarang kita bakal tanya Darren soal sebenarnya produktivitas menurut dia apa dan kenapa hal itu menjadi penting dan segala hal terkait itu. Jadi untuk sekarang kayaknya for this segment this will be it. Thank you so much Der untuk segmen 1 dan kita bakal ketemu langsung habis ini ngerekam lanjut lagi di segmen 2 di productivity. So see you guys later. Bye Sobat Muda. Bye.